Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih lagi berdiri, kita akan menyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rumah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom.
Nah, hari ini saya akan mengambil kitab Filipi 4 ayat 4 sampai 9 yang bertopik 5 keputusan tiap hari. Mari kita buka kitab kita. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, keputusan yang pertama ialah kita harus mengambil keputusan untuk bersukacita tiap hari. Itu ada di Filipi 4 ayat 4. Nah, di mana di dalam satu ayat ini terdapat dua kalimat kata yang berulang, yaitu bersukacitalah, yang berarti penting. Nah, jadi ketika kita bersukacita tiap hari, kita sedang membangun tempatnya itu untuk melakukan mukjizat dalam hidup kita. Di dalam Nehemia 8 ayat 11 berkata, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saat kita mengambil keputusan untuk bersukacita tiap hari, kita sedang menarik perhatiannya Tuhan, dan maka Roh Kudus akan bekerja, menolong, dan memberikan mukjizat dalam hidup kita. Nah, keputusan yang kedua yaitu kita harus mengambil keputusan untuk berbuat baik tiap hari. Itu ada di Filipi 4 ayat 5. Yang berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, jadi keputusan berbuat baik tiap hari adalah respon kita terhadap kasih dan kemurahan Tuhan. Sekecil apapun kebaikan, kita lakukanlah, apalagi besar. Nah, kalau kita ingin mengetahui seberapa besar kita mengerti akan kasih dan kemurahan Tuhan, dan seberapa besar kita ingin menyadari bahwa hidup kita ini sangat ditentukan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, itu ditentukan oleh pemberian kita. Nah, pemberian kita itu dimulai dari doa kita, kata-kata dorongan semangat, dan mendengarkan sebuah cerita seseorang. Nah, pada saat kita mengambil keputusan untuk berbuat baik, nah kita sedang membuat tempatnya bagi Tuhan untuk melakukan mukjizat dalam hidup kita. Nah, contohnya kita ketemu sama teman kita, ketemu orang lah yang berbuat baik sama kita, yang udah membawa kita lebih baik, lebih mengandalkan dengan Tuhan. Nah, otomatis respon kita terhadap orang tersebut pasti kita akan melakukan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan sama kita. Nah, jadi intinya kita harus mengambil keputusan untuk tiap hari. Nah, itu ada 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Kalau kita suka berbuat baik, kita suka memberi dengan sukacita, memberi dengan murah hati, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita di sepanjang hidup kita dengan cara yang ajaib, apapun kebutuhan kita. Nah, keputusan yang ketiga ialah kita harus mengambil keputusan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Nah, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini saat kita khawatir, kita memikirkan dan mengatakan hal-hal yang tidak kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan akan terjadi. Dan saat kita berdoa, kita memikirkan dan mengatakan kepada Tuhan tentang janji firman Tuhan, apa yang kita inginkan akan terjadi. Nah, jadi ingat, perkataan itu diibaratkan sebuah benih yang ditaburkan, dan di mana kelak kita akan memakan hasil perkataan itu. Itu ada di Amsal 18 ayat 20-21. Keputusan yang keempat ialah kita harus memutuskan untuk berpikir yang benar dan yang baik tiap hari. Itu ada di Filipi 4 ayat 7-8. Nah, di sini berkata kalau kita berpikir yang baik dan benar, otomatis kita harus hindari dari pikiran yang dari bacaan dan tayangan yang negatif agar pikiran kita menjadi positif. Nah, pikiran kita ini menentukan perasaan kita.
perasaan kita akan menentukan perkataan dan tindakan kita. Nah, jadi hasil dari perkataan dan tindakan kita, ini semua ditentukan dari pikiran kita. Contohnya nih, kita kesel sama teman kita. Nah, cara untuk rubah rasa kesel kita sama teman kita, yaitu dengan cara kita pikirkan aja kebaikan yang telah dia lakukan sama kita. Nah, perasaan kita bakalan jadi baik sama teman kita yang sebel itu. Nah, jadi ingat, keputusan hari ini menentukan masa depan kita, yaitu putuskanlah untuk bersuka cita tiap hari, putuskanlah untuk berbuat baik tiap hari, putuskanlah untuk tidak khawatir tiap hari, putuskanlah untuk berpikir yang benar dan yang baik, dan putuskanlah untuk melakukan firman Tuhan. Nah, keputusan yang kelima, yang terakhir ialah keputusan untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu ada di Filipi 4 ayat 9. Yang berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, di sini apabila damai sejahtera menyertai kita semua, maka kita akan memiliki kuasa untuk menginjak iblis di bawah telapak kaki kita. Nah, itu ada di Roma 16 ayat 20. Nah, jadi saran saya, kita harus melangkah maju, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan bergerak. Nah, teman-teman terberkati 5 keputusan tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi remahan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, berkatikan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Bapak berkatikan juga buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan lawati mereka terus. Bapak berkatikan juga buat guru-guru kami tak terkecuali. Tuhan lindungi, Tuhan berkatikan. Bapak berkatikan juga buat sekolah kami, tetap Tuhan lanjutkan kemurahan-Mu. Bapak berkatikan juga buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu Bapa. Bapa, kami tutup ibadah kami dengan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya.